Pengertian herpes sendiri adalah keluarga besar virus DNA yang menyebabkan infeksi dan penyakit tertentu pada hewan dan manusia. Anggota keluarga ini juga dikenal sebagai virus herpes. Nama keluarga berasal dari kata Yunani herpen, yaitu menyerap, mengacu pada penyebaran lesi kulit, biasanya berupa lepuh, seperti yang terlihat dalam infeksi herpes simplex 1, herpes simplex 2, dan virus varicella zoster, yaitu penyebab herpes zoster. Nah, herpes juga adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang. Virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Ciri-ciri khas herpes tersendiri yaitu pertama, ada di mana-mana, bersifatnya laten. Yang ketiga, tidak dapat disembuhkan. Yang keempat yaitu bisa reaktivasi. Yang kelima yaitu infeksinya tidak tampak. Yang terakhir yaitu infeksinya bersifat oportunistik. Herpes juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, herpes virus merupakan virus DNA intranukleus besar dan mempunyai kecenderungan kuat untuk menimbulkan infeksi laten dan rekuren. Yang kedua, ditemukan herpes virus human baru, yaitu herpes lymphotyropic virus yang dapat merupakan kofaktor pada patogenesis AIDS dan disebut juga human herpesvirus 6. Dan herpes sendiri dibagi menjadi 3 genus. Yang pertama yaitu Alphavirinae, terdiri dari virus herpes simplex tipe 1 dan 2 serta virus varicella zoster. Yang kedua yaitu Beta herpesvirinae, yaitu terdiri dari cytomegalovirus. Yang terakhir yaitu ada Gamma herpesvirinae, yaitu terdiri dari virus Epstein-Barr. Baik, lanjut ke sifat-sifat herpes. Sifat-sifat herpes ya ini, yang pertama ada virion herpes virus berbentuk sferik ukuran nm, kapsid berbentuk icosahedral yaitu bidangnya 20 yang besarnya 100 cm. Kapsid terdiri dari 162 kapsomer, mempunyai gambaran sebagai prisma memanjang berlubang berbentuk heksagonal yaitu 150 buah hekson, dan pentagonal 12 buah penton dengan sumbu lubang di tengah-tengahnya. Yang ketiga, kapsid icosahedral yang berdiameter 100 cm memperlihatkan suatu simetri lengkap yaitu 5/3/2. Yang keempat yaitu virion merupakan partikel yang mempunyai peplos yaitu serubung yang terdiri dari lipoprotein dengan diameter keseluruhan nm. Partikel yang tak terselubung yaitu nugget atau non-envelope yang berdiameter 100 nm kadang sering terlihat. Yang kelima yaitu pada preparat irisan tipis terlihat kapsidnya terdiri dari 2 lapisan lipoprotein yaitu multiple shell. Nah, asam nukleat merupakan suatu DNA yang berantai ganda double stranded dengan berat molekul 100 juta Dalton. Yang keenam mempunyai kandungan guanin dan sitosin yang tinggi. Nukleopsid dari pelbagai herpesvirus mempunyai struktur antigen golongan yang bersamaan dan dapat dibuktikan dalam teknik imunodifusi atau reaksi pengikatan komplement. Nah, apa sih penyebabnya herpes itu? Oke, di sini saya akan memaparkan. Penyebabnya herpes yaitu bisa penyebab herpes adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Kedua virus tersebut itu termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung, yakni kulit dengan kulit pengidap yang terinfeksi. Yang kedua yaitu diagnosis infeksi herpes dapat dilakukan dokter berdasarkan gejala dan temuan klinis yang ada. Namun, untuk beberapa kasus meragukan, misalnya menampakkan klinis sudah tidak khas lagi, maka dapat dilakukan tes laboratorium. Yang ketiga yaitu jaringan dan cairan dari vesikel kulit dapat diambil dan diamati di bawah mikroskop. Apabila pemeriksaan laboratorium gagal menemukan virus herpes, maka pemeriksaan lainnya yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan antibodi virus herpes simplex. Saya Nur Apriana, di sini saya akan melanjutkan materi ada gejala herpes. Gejala herpes ini sejak seseorang terkena virus herpes, misalnya akibat hubungan intim yang kurang aman hingga muncul gejala atau masa inkubasi memakan waktu 3-7 hari. Gejala dan perjalanan penyakit dapat dibagi ke dalam beberapa stadium, yaitu yang pertama ada infeksi primer, kedua ada fase laten, yang ketiga ada infeksi rekurer. Yang pertama itu infeksi primer. Gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut
sebagai vesicle. Bintik ini berkelompok di atas kulit yang sembab dan kemerahan atau eritematosa. Awalnya vesicle tersebut tampak putih, tapi lama-kelamaan akan berisi nanah berwarna hijau. Kadang-kadang dapat ditemukan juga bintil yang telah pecah, sehingga penampakan seperti sari awan pada kulit. Fase infeksi primer terjadi selama kira-kira 3 minggu dan sering disertai dengan gejala lainnya seperti demam, lemas, mual, muntah, dan dapat juga ditemukan pembesaran kelenjar di lipat paha atau di sekitar leher. Infeksi herpes simplex tipe 1 ini sering disebut sebagai cold sores. Infeksi ini dapat menyerang dinding mukosa mulut dan memberikan tampilan seperti sari awan. Virus herpes simplex tipe 1 juga dapat menyebabkan peradangan otak yang disebut herpes encapsularis. Nah, gejalanya adalah seperti demam tinggi, penurunan kesadaran, dan dapat juga menjadi kejang. Virus herpes simplex tipe 2 ini juga dapat menyebabkan peradangan otak, terutama pada bayi-bayi yang lahir pada ibu yang sedang mengalami infeksi herpes pada organ genitalnya. Kemudian ada fase laten. Sifat gejala akan membaik, tapi bukan berarti virus telah mati. Virus tersebut telah beristirahat di dalam saraf ganglion dorsalis atau saraf tulang belakang manusia. Penularan penyakit herpes pada pengidap yang berada pada fase ini pun nyatanya masih dapat terjadi akibat pelepasan virus tersebut berlangsung, meskipun dalam jumlah sedikit. Dengan demikian, biasanya seseorang terkena infeksi herpes dari pasangan yang dari penampilan fisik tampak sehat-sehat saja. Namun nyatanya masih terdapat virus herpes ini. Kemudian ada terakhir infeksi rekuren. Virus yang beristirahat pada fase laten suatu saat dapat aktif kembali. Faktor-faktor atau kondisi yang dapat mengaktifkan infeksi tersebut antara lain yaitu trauma fisik seperti demam, infeksi oleh penyakit lain, penyakit HIV atau AIDS, hubungan intim yang kurang istirahat atau menstruasi. Kemudian ada trauma psikis yaitu seperti gangguan emosional dan depresi. Kemudian ada juga karena pengaruh dari penggunaan obat-obatan atau terapi kanker. Gejala yang timbul umumnya lebih ringan dibandingkan infeksi primer dan berlangsung lebih sebentar, sekitar 7 sampai 10 hari. Kelainan dapat timbul pada tempat yang sama atau laco atau pada tempat yang baru di sekitarnya yaitu non-laco. Sebelum munculnya kelainan kulit, pengidap dapat merasakan beberapa gejala pendahuluan seperti rasa panas, gatal, dan nyeri di daerah kulit tersebut. Faktor risiko penyakit herpes. Herpes dapat diderita oleh siapa saja dalam semua golongan usia. Akan tetapi, infeksi virus herpes ini lebih rentan terjadi pada seseorang yang sering kontak langsung dengan penderita virus ini, seperti petugas medis atau anggota keluarga yang merawat penderita herpes. Untuk jenis virus herpes simplex tipe 2 ini, faktor yang dapat meningkatkan terjadinya terinfeksi virus ini yaitu karena biasanya berjenis kelamin perempuan lebih rentan. Kemudian karena bergonta-ganti pasangan, lalu ada memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, menderita penyakit menular seksual dan melakukan hubungan seksual di usia muda. Kemudian ada beberapa faktor kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami herpes zoster, yaitu pernah menderita cacar air,
berusia 60 tahun ke atas sedang menjalani kemoterapi, radioterapi, atau menggunakan obat imunosupresan. Kemudian, karena menderita penyakit yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti HIV atau AIDS, atau juga karena kanker. Ada beberapa jenis herpes, yaitu yang pertama ada herpes simplex, yaitu yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis. Kemudian yang kedua ada herpes genitalis, yaitu herpes infeksi atau peradangan pada kulit, terutama di bagian kelamin, yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, kemudian ada herpes zoster, disebabkan oleh virus varicella zoster, virus yang menyebabkan penyakit varicella atau cacar. Herpes simplex adalah infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai oleh adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa pada daerah dekat mukosa. Ini mengenai kulit dan mukosa, bersifat kronis dan residif. Sedangkan infeksi dapat berlangsung baik primer maupun recurrence. Infeksi herpes dapat menimbulkan implikasi serius apabila terjadi pada mata, sekitar serviks, atau pada bayi baru lahir, dan juga pada individu yang kekebalannya lemah atau sedang tertekan. Selanjutnya yaitu etiologi herpes simplex. Herpes simplex ini disebabkan oleh virus herpes simplex HVS yang termasuk dalam famili Herpesviridae atau virus DNA, yang terdapat dua tipe HVS, yaitu yang pertama herpes simplex virus tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Yang pertama tipe 1, penyakit kulit atau selaput yang ditimbulkan biasanya disebut herpes simplex saja, atau dengan nama lain herpes labialis, herpes febrilis. Biasanya penderita terinfeksi virus ini pada usia kanak-kanak melalui udara dan sebagian kecil melalui kontak langsung. HSV1 dapat menyebar melalui kontak langsung dari penderita herpes ke orang yang sehat. Contohnya adalah karena lewat perciuman atau berbagi pakaian, peralatan makan, atau berbagi kosmetik bibir seperti lipstik. Nah, lesi umumnya dijumpai pada tubuh bagian atas, termasuk mata dengan rongga mulut, hidung, dan pipi. HSV1 merupakan jenis virus herpes yang sering menyebabkan herpes oral atau herpes labial bibir. Selain itu, dapat juga dijumpai di daerah genitalia yang penularannya lewat keitosoro-genital atau oral seks. HSV1 juga dapat ditularkan dari penderita HSV1 yang tidak mengalami gejala. Faktanya, sebagian besar penderita S1 tertular oleh penderita yang tidak mengalami gejala, namun risiko penularan akan lebih tinggi terjadi jika kontak dengan penderita yang mengalami luka terbuka akibat HSV1. Kemudian ada HSV virus simplex tipe 2, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, tetapi dapat juga terjadi tanpa koitus. Misalnya dapat terjadi pada dokter gigi dan tenaga medis. Lokalisasi lesi umumnya adalah bagian tubuh di bawah pusar, terutama daerah genital. Lesi ekstra atau genital dapat pula terjadi akibat hubungan seksual orogenital. HSV2 merupakan penyebab utama penyakit
herpes genital. Infeksi virus ini bisa kambuh atau frekuensi kekambuhannya akan bervariasi pada tiap penderitanya. Virus HSP2 menyebar melalui kontak langsung dengan luka yang dimiliki penderita herpes. Misalnya saat hubungan seksual. Selain itu, HSV2 juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya saat persalinan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai persebaran virus herpes simplex. Persebarannya ini terjadi antara virus dengan mukosanya atau disebarkan melalui kontak langsung. Kemudian juga persebaran ini terjadi apabila ada kerusakan kulit. Misal nih, kulit kita si herpes ini gatal, kita garuk-garuk dan terjadi perpecahan. Nah, di situ akan terjadi persebaran langsung seperti itu. Ya, ada herpes genital. Nah, herpes genital ini mengalami infeksi primer setelah masa tunasnya itu 3-5 hari. Bisa dilihat bagaimana bentuknya herpes genital. Ini ada yang berbentuk kelompok dan juga tunggal. Nah, persebaran dari virus herpes genital ini itu tidak jauh berbeda dengan herpes simplex, yaitu dengan persebaran secara langsung. Apabila ada kulit kita yang terkena herpes itu terluka, maka herpes ini akan memecah dan juga menyebar. 31% penderita herpes genital ini akan mengalami demam dan juga sakit kepala, sedangkan 50% diantaranya akan mengalami limfadenopati inguinal. Nah, kemudian ada virus herpes zoster, yang mana virus ini diakibatkan oleh virus varicella zoster, yang infeksinya ini biasanya terjadi di dada atau di leher. Virus ini, herpes zoster ini, di kalangan lokal itu disebut juga dengan dampak. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya virus herpes zoster ini disebabkan oleh virus yang namanya varicella zoster. Nah, bagaimana sih infeksinya ini dapat dihancurkan? Infeksi dari virus herpes ini dapat dihancurkan dengan cara oleh bahan-bahan organik, deterjen, suasana pH yang tinggi, dan juga cuaca panas dengan masa inkubasi selama 14 hingga 21 hari. Nah, pencegahannya ini dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Vaksinasinya yaitu dengan melalui virus varicella zoster sendiri yang sudah dilumpuhkan. Nah, berikut ini adalah tipe-tipe persebaran virus herpes. Yang pertama ada virus herpes simplex yang dapat menyebar melalui kontak langsung seperti dengan ciuman tangan, kemudian hubungan seksual, atau sama-sama menggunakan alat, misalkan gelas yang barengan, kemudian handuk dan juga sabun serta lain sebagainya. Yang kedua, ada sumber infeksinya adalah seorang penderita atau pembawa virus yang mengekskresikan virus dalam sekret mata, mulut, kulit, dan juga genitalia. Ketiga, orang dengan eczema yang sangat sensitif pada kulitnya. Kemudian yang keempat adalah bayi yang menderita herpes. Ini dapat disebabkan oleh ibunya ketika melahirkan ini sedang menderita herpes juga. Nah, kemudian ada patologi dan patogenesis. Ada 1-8 poin diantaranya, yaitu yang pertama ada infeksi herpes mempunyai lesi yang bersifat khas berupa vesikel pada kulit. 2. Sel-sel epitel memperlihatkan degenerasi balon yang menyebabkan terbentuknya vesikel. 3. Badan inklusi intranukleus asidofilik dapat ditemukan dalam sel-sel raksasa dan sel-sel epitel yang terdapat di pinggir vesikel. 4. Lesi-lesi tersebut merupakan salah satu bukti adanya reaksi inflamasi. 5. Virus herpes simplex biasanya masuk ke dalam badan melalui bibir, mulut, kulit, kandung konjungtiva, atau genitalia.
Multiplikasi awal virus terjadi pada tempat masuknya, kemudian masuk ke kelenjar limfa regional dan mengadakan invasi ke dalam darah yang selanjutnya menempatkan diri dan mengadakan reproduksi di dalam kulit, membran mukosa atau viscera. 7. Virus herpes simplex diduga berada dalam keadaan laten di dalam kulit, membran mukosa atau kemungkinan besar juga dalam kelenjar limfa yang dapat dibangunkan menjadi aktif dengan berbagai cara, misalnya secara hormonal, traumatik, dan banyak faktor lainnya. 8. Sekitar 5% orang yang kelihatannya sehat dapat mengekskresikan virus herpes simplex dalam mulut, nasofaring, dan tinja. Juga dapat ditemukan dalam liquor cerebrospinal orang normal. Diduga karir virus yang sehat sesungguhnya menderita serangan herpes yang rekuren. Diagnosa herpes. Dokter dapat mendiagnosa herpes melalui tanya jawab dan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Akan tetapi, pada beberapa kasus, untuk memperkuat diagnosis dan memastikan bahwa jenis virus herpes yang menginfeksi, dokter juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan lanjut. Contohnya itu dengan kultur virus dan pemeriksaan sang atau antibodi. Komplikasi herpes. Komplikasi herpes secara umum, infeksi akibat virus herpes jarang menimbulkan komplikasi serius. Komplikasi infeksi virus herpes pada umumnya juga terjadi pada kondisi tertentu, misalnya itu pada penderita herpes simplex dan juga penderita HIV. Biasanya juga mengalami gejala herpes yang lebih parah dan juga sering kambuh. Adapun yang ditimbulkan dari herpes simplex yaitu yang pertama, penyebaran infeksi ke bagian tubuh lain, bisa menyebabkan hepatitis, radang paru-paru, radang otak, dan radang selaput otak. Bahkan juga bisa mengakibatkan kematian jaringan retina pada mata. Selain itu juga pada orang penderita herpes zoster juga akan menimbulkan post-herpetic neuralgia, yaitu nyeri yang masih dirasakan walaupun lesi pada kulit sudah menghilang, dan juga bisa menimbulkan infeksi bakteri pada lokasi ruam tersebut, dan juga bisa menimbulkan nyeri ruam yang menjalar ke mata. Bahkan sindrom Ramshaw-Hunt atau bisa disebut juga dengan kondisi yang dapat sindrom menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu cara mencegah penyakit herpes. Salah satunya yaitu yang pertama, sebisa mungkin kita harus bisa menghindari kontak fisik dengan orang lain, terutama orang yang mempunyai luka yang terbuka. Yang kedua itu selalu rajin mencuci tangan secara rutin. Yang ketiga, jika diberikan obat oles untuk mengolesi ruam, oleskan obat dengan menggunakan kapas agar tidak bersentuhan dengan kulit secara langsung di daerah yang terinfeksi virus herpes tersebut. Yang keempat itu jangan berbagi pakaian, barang-barang yang dapat menyebabkan virus tersebut. Contohnya itu seperti gelas, cangkir, handuk yang biasa dipakai secara berbarengan. Yang terakhir itu jangan melakukan oral seks atau ciuman beraktivitas seperti itu, karena selama munculnya gejala penyakit herpes itu bisa berkembang biak dengan cepat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pengobatan herpes. Herpes juga dapat disembuhkan. Pada umumnya, luka dan lepuhan akibat herpes dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu 2-4 minggu. Hanya saja
virusnya mungkin tetap ada di dalam tubuh penderita tanpa menimbulkan keluhan atau gejala-gejala lainnya. Oleh karena itu, belum ada metode atau cara pengobatan yang dapat menghilangkan virus herpes dari dalam tubuh orang yang menderita penyakit herpes. Adapun fokus pengobatan herpes adalah untuk membantu meredakan keluhan dan mencegah penyebab herpes serta menurunkan resiko terjadinya komplikasi terhadap penderita herpes tersebut. Adapun beberapa obat yang bisa mencegah penyakit tersebut yaitu aksiloklovir, valasiklovir, dan juga famiciklovir. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.